Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, fi hadzal yawm, yaumul khamis ba'dal fajr, kita memberikan kajian di Fakultas Ilmu Al-Quran di Maudhu' At-Tafsir fi Tafsir Surati Ibrahim, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada ayat yang ketiga. Fi qoulihi ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Wa yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja. Ulaika fi dhalalin ba'id. Maka i'rab dari ucapan Allah wa yasudduna an sabilillah, maka waw di sini adalah waw atifah. Maka jumlah yang setelahnya yasudduna diatafkan kepada ayat yang sebelumnya. Apa itu? Wa yastahibbunal hayatud dunya 'alal akhirah. Maka jumlah wa yasudduna ma'tuf kepada wa yastahibbuna. Adapun yasudduna di sini i'rabnya dia fi'lun mudhari' marfu' litajarrudihi 'anil nasib wal jazim. Maka marfu'nya fi'lun mudhari' marfu', penyebabnya apa? Hukman. Illatuhu hukman. Seperti mubtada. Mubtada kenapa marfu? Mana ilahnya? Ilahnya hukman, al-ibtida. Dan begitupun kenapa fi'lun mudhari' marfu? Kenapa sebabnya? Karena tidak ada penasab dan penjazm yang masuk kepadanya. Maka yasudduna fi'lun mudhari' marfu litajarrudihi 'anil nasib wal jazim, wa alamatu rafihinya apa? Disebutin nun, limada? Li'annahu min amsilatil khamsah, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina, yaf'alani, dan taf'alani. Maka semua wazan seperti itu, seperti di sini yasudduna, maka masuk kepadanya waw jamaah, maka alamatu rafi'ihinya bisubutin nun. Wa yasudduna an sabilillah, an harfi jar. Dan sabili ismun majrur. Dan sabili mudhaf. Dan lafdul jalalah Allah mudhafun ilaih majrur. Wa alamatu jarrihinya dengan kasrah. Maka an sabili, sabili majrur dengan an, dan sabili mudhaf majrur bil kasrah, ismun majrurun dari an. Dan jar wa majrur muta'alliq dengan fi'il wa yasudduna. Adapun lafzul jalalah Allah, maka dia mudhafun ilaih majrur wa alamatu jarrihi dengan kasrah. Kemudian ucapan Allah wa yabghunaha iwaja. Maka wa yabghunaha, waw di sini sama waw atifah. Maka jumlah yabghunaha kembali kepada jumlah yang sebelumnya. Apa itu? Wa yasudduna an sabilillah. Dan wa yasudduna kembali kepada jumlah yang sebelumnya dengan waw ataf apa? Wa yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah. Maka di sini saling mengatafkan. Sehingga yang pertama Allah menyebutkan wa yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah. Maka sifat orang-orang kafir yang sebelumnya disebutkan wa wailul lil kafirina, maka celakalah bagi orang-orang kafir yang bagaimana mereka itu? Mereka itu wa yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah. Mereka lebih mementingkan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirah. Apa maknanya? Maknanya mereka hidup di dunia tidak mementingkan akhirah. Mereka hanya mengisi kehidupan mereka dengan hawa nafsu mereka. Baik hawa nafsu dari segi harta,
Maka mereka mencari harta tidak peduli yang halal dan yang haram. Dan begitupun dari segi tahta. Untuk mencapai kejayaan, jaya raya, mempunyai kedudukan di dunia yang tinggi, menjadi pemimpin dunia, menjadi best of the best and king of the king, maka mereka pun menghalalkan segala cara. Dan yang terakhir, tahta, harta dan wanita, maka wanita pun mereka tidak mau menikah. Jika kalian mengetahui hakikat kehidupan orang-orang kafir, maka mereka menyedihkan. Yang hidup di Eropa, yang lebih berhak mereka dikatakan Zuropa, bagaikan kebun binatang, bukan Europe tetapi Zurup. Maka mereka bertemu dengan perempuan di pinggir jalan, kemudian berhubungan. Dibawa ke hotel ataupun ke rumahnya, berhubungan. Setelah berhubungan selesai, maka terserah pulang. Seperti itu. Bisa dilanjutkan sepekan, 2 pekan. Setelah itu bosan. Semua orang mencari jalannya masing-masing. Dan mencari laki-laki perempuan yang lain. Dan perempuan mencari laki-laki yang lain. Maka kehidupan seperti itu. Apakah kehidupan seperti adalah kehidupan yang baik? Tidak. Karena mereka tidak diikat dengan apa-apa. Sehingga jika hamil si perempuan ini, siapa yang bertanggung jawab? Bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab tidak ada. Karena pekan ini dia dengan si fulan, pekan depan dia dengan alan, maka punya siapa anaknya? Tidak punya siapa-siapa. Di dalam hadis, di dalam Sahih Al-Bukhari, wal waladu lil firash, maka anak itu untuk kasur. Maka perempuan pezina, jika hamil, anaknya tidak boleh dinisbatkan kepada bapaknya. Jadi bapaknya tidak mewariskan dan tidak bisa menjadi walinya dalam pernikahan awas. Maka oleh sebab itu, jika antum mendapati mungkin dari orang-orang di tetangga kita ada yang hamil duluan, kemudian ditutupi dengan menikah. Seperti pacaran, hamil duluan, kemudian ditutupi dengan menikah. Maka anaknya yang bunting duluan, yang hamil duluan dari istri tanpa nikah ini, setelah hamil 7 bulan baru dinikahkan. Itu juga dikejar-kejar laki-lakinya. Akhirnya menikahi. Kemudian keluar anak. Anak ini tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Muskilahnya nanti kalau bapaknya ingin menikahkan anaknya, anaknya ini tidak sah dinikahkan oleh bapaknya. Kenapa? Karena bapaknya bukan bapaknya yang sah. Bapak dari zina. Seperti itu madhab para ulama al-fuqaha, maka dia harus dinikahkan oleh bukan bapaknya. Maka oleh siapa? Oleh wali hakim. Bagi mereka orang-orang yang tidak mempunyai wali, maka walinya adalah al-hakim. Liman la waliyalahu as-sultanu liman la waliyalahu. Dikeluarkan Abu Daud yang lainnya yang derajatnya sahih bahwa as-sultan menikahkan bagi yang tidak mempunyai wali. Maka permasalahan pernikahan yang tidak resmi itu membuat bencana, dianggap sebagai berzina, dan memang berzina. Maka anaknya pun jadi anak zina. Maka lebih berhak ibunya, maka dia dinasabkan kepada ibunya. Fulanah, kalau dia perempuan, bintu fulanah. Fulan ibnatu fulanah. Baik. Kembali kepada permasalahan wa yasudduna an sabilillah. Maka mereka sifat yang pertama tadi mencintai kehidupan dunia mereka daripada akhirat, daripada beribadah. Maknanya itu. Bukan maknanya mereka tidak ada hubungan dengan hari akhirat. Ada. Mereka akan dihisab. Mereka akan dimasukkan kepada api neraka. Namun mereka di dunia
sibuk dengan urusan kenikmatan dunia mereka. Maka oleh sebab itu seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Bahwa dunia ini hakikatnya adalah penjara bagi kaum muslimin dan surga dunianya bagi orang-orang kafir. Maka orang-orang kafir, mereka kita melihat dari segi keuangan, dari segi pakaian, dari segi makanan, maka mereka dalam keadaan sangat mewah. Karena memang kehidupan mereka tidak peduli dengan halal dan haram. Dan yang kedua, dari sifat orang-orang kafir, wa yasudduna an sabilillah. Dan nanti akan kita jelaskan, maka maknanya di sini hanya sekedar dari i'rab, yasudduna an sabilillah ma'tuf kepada yastahibunal hayata dunya. Maka maknanya jumlah wa yasudduna an sabilillah, dan mereka menjauhkan manusia dari jalan yang benar. Orang ingin menuntut ilmu dilarang. Orang ingin sholat di masjid dilarang. Masuk kepada wa yasudduna an sabilillah. Kalau mereka orang-orang kafir melarang kaum muslimin untuk sholat di masjid, maka lumrah. Ataupun melarang manusia menghadiri majelis taklim, lumrah orang-orang kafir. Maka bagaimana kalau dia kaum muslimin? Kaum muslimin melarang kaum muslimin untuk sholat di masjid. Memang masjidnya dia yang bangun, atau dakwah yang bangun, wallahu a'lam. Yang jelas wa yasudduna an sabilillah. Maka ini adalah perkara yang sangat dimurkai oleh Allah, menjauhkan manusia dari kebaikan. Wa yabghunaha iwaja. Sifat yang ketiga, mereka menginginkan kesalahan, kemiringan, dan juga ketidaklurusan pada agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ini yang ketiga. Maka oleh sebab itu, orang-orang kufar mereka menginfakkan harta-harta mereka untuk membayar dai-dai palsu. Dai-dai yang pada hakikatnya mungkin orang Yahud ataupun Nasara yang madsus. Makna madsus, mereka menjadi spy, mata-mata. Atau istilahnya mereka adalah para orientalis. Mana orientalis adalah orang-orang kafir yang mungkin masih Yahud atau Nasara, atau bahkan masih tidak memiliki agama ateis. Namun berpura-pura masuk kepada Islam dan mempelajari Islam dari dalam untuk menghancurkan Islam dari dalam, membenturkan ayat dengan ayat, membenturkan hadis dengan ayat, apalagi membenturkan para sahabat. Di antara mereka dibuka aib-aibnya, seperti kelompok Syiah, bahwa Aisyah demikian dan demikian, katanya pelacur dan pezina. Karena kaum muslimin meriwayatkan hadis dari Aisyah. Maka jika dibongkar keburukan para sahabat, maka diharapkan kaum muslimin akan lari dari sahabat tersebut. Maka ini kejahatan dari orang-orang Syiah yang asalnya dari Yahud. Maka mereka wayabghunaha iwaja. Mereka menginginkan agama Islam ini dijauhi. Dan selain itu juga yang terjadi sekarang, mereka membayar mahal untuk membuat kelompok ISIS, kelompok Khawarij. Dan dari pengakuan mereka bahwa ini adalah dari mereka sendiri yang membuatnya. Dibuatlah ISIS untuk menghancurkan Arab. Maka sekarang prakteknya iya. Kelompok ISIS di Suriah, di Irak, mereka membunuh kaum muslimin. Kaum muslimin menghancurkan kaum muslimin. Maka mereka kelompok Al-Khawarij ISIS ini adalah dari buatan mereka. Yabghunaha iwaja. Maka mereka menginfakkan harta-harta yang tidak banyak untuk menghancurkan kaum muslimin, mencitrakan bahwa kaum muslimin adalah semuanya mutlak teroris. Sehingga di saat melihat perempuan kaum muslimin di jalanan menggunakan niqab, maka secara brutal, terutama di Eropa dan di bilad kufar, maka mereka akan menganiayanya. Disebutkan teroris. Di bawah hijabnya ada bom, bunuh diri, dan sebagainya. Dan memang seperti itu sebagian. Namun mereka memutlakkan. Dan selain itu mereka melihat orang-orang yang jenggotan dan menggunakan peci dan menggunakan celana cingkrang, teroris. Membawa tas, padahal tasnya laptop.
untuk mengajar dianggap ada bom bunuh diri di dalamnya. Seperti itu keadaan di luar sana. Maka mereka mencitrakan Islam itu teroris. Dan mereka membuat Islamofobi. Fobia kepada Islam. Ketakutan kepada yang namanya Islam dan alamat-alamat simbol-simbol Islam. Dari niqab, dari celana cingkrang, dari jenggot, dari kolansuah ataupun peci. Maka itulah keadaan sekarang dari kaum muslimin karena ulah mereka wa yabghunaha iwaja. Mereka menginginkan seperti itu. Ulaika fi dhalalim ba'id. Maka waw wa yabghunaha waw atifah kembali kepada wa yasudduna dan kembali kepada wa yastahibuna. Maka jumlah yabghunaha fi'lun mudhari' marfu sama litajarrudihi anin nasib wal jazim wa alamat raf'ihinya apa? Yabghuna subutin nun. Wal fa'il di sini apa? Waw jamaah yabghuna. Takdiruhum. Seperti yang sebelumnya. Wa yasudduna takdiruhum. Wa yastahibuna takdiruhum. Maka al-ha di sini yabghuna ha. Maka di sini ha domir muttasil mabni ala sukun. Fi mahalli nasb maf'ul bih. Iwajan yabghunaha iwajan. Ada dua takhrij dari segi i'rab. Pertama iwajan masdar dari muawwajah. Iwajan dan muawwajah sama-sama masdar. Maka di sini fi mahalli nasb ataupun fi maudhi' al-hal nasb, dalam keadaan hal. Dan itu yang bisa kita artikan wa yabghunaha iwajan, dan mereka menginginkan agama ini dalam keadaan miring, tidak lurus, negatif, dibenci, jadi Islamofobi. Ataupun i'rabnya yang lain maf'ulun bih dari fi'il yabghunaha iwaja. Maka ini yang kedua. Namun bagi yang menginginkan hal artinya pun baik. Wa yabghunaha, maka mereka menginginkan agama Islam ini iwajan, dalam keadaan salah dan buruk. Dicela Islam menjadi teroris. Islam adalah agama yang tidak rahmah. Dan mereka sukses mempunyai contoh-contoh. Jika kita katakan tidak, kita mengajari kepada kebaikan, itu contohnya membuat bom bunuh diri, dan benar ada. Dan itu contohnya kelompok ISIS membunuh kaum muslimin dan kufar. Kemudian ucapan Allah ulaika fi dhalalim ba'id, maka ulaika ismun isyarah. Maka yang demikian itulah. Itu makna ulaika ismun isyarah mabni ala apa? Indakum. Mabni ala apa ulaika? Mabni ala al-kasrah atau al-fatah. Ikhtilaf al-ulama. Maka mabni ala al-kasr, karena al-kaf harful khitab. Ulaika untuk diajak bicara. Maka asalnya ulai itu adalah ismun isyarah ulai. Ulaika, maka kaf harfu khitab fi mahali rafa. Ulaika adalah mubtada. Fi dhalalin, maka fi harfi jar dhalalin ismun majrur muta'alliq bi khobar dari mubtada ulaika. Maka ulaika mubtada, fi dhalalin khobarnya. Lalu ba'id apa? Fi dhalalin ba'id sifah atau na'at dari dhalal. Maknanya kesesatan yang sangat jauh, yang sangat nyata. Maka inilah dari tafsir di i'rab. Adapun dari ilmi tafsir, ucapan Allah Jalla wa Ala, alladzina yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah. Berkata Imam At-Tabari, maka dari sifat orang-orang kafir, wailul lil kafirina, maka alladzina yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah. Kata Imam At-Tabari,
alladzina yahtarunal hayata dunya wa mata'aha wa ma'asiyallah fiha ala ta'atillah. Yang mana mereka lebih mementingkan kehidupan dunia, jual beli mereka, bisnis mereka, yang halal, yang haram tidak peduli, dan kemaksiatan kepada Allah mereka lebih memilih daripada melaksanakan ketaatan kepada ibadah mereka. Maka oleh sebab itu ya ibadah Allah, di saat seorang muslim tidak konsekuen kepada Islamnya, katanya muslim tapi tidak sholat, katanya muslimah tapi pakaiannya seperti orang kafir, maka permasalahan seperti ini bagi orang-orang Nasara, dan itu yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang ada di terutama negeri Amerika dan sebagainya. Maka kelompok kufar di saat mereka melihat kaum muslimin, baik kaum muslimin dari Amerika sendiri, baik dari orang hitam ataupun orang Indiannya, ataupun orang bulenya, Kaukasins dari Eropa,